Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar virtual Edumadnesia 2024 yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami Bambang Agus Sulistiono, Dian Devita Yohani dan Samijo untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang kami beri judul penerapan metode regulasi falsi untuk meningkatkan akurasi perhitungan mekanisme pergeseran piston. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan akurasi perhitungan dalam permasalahan mekanisme pergeseran piston dengan menggunakan metode regulasi falsi. Metode ini kami pilih karena kemampuannya dalam menghasilkan solusi numerik yang lebih akurat dibanding dengan metode bagi dua. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan iptek serta dapat diaplikasikan dalam industri yang memerlukan perhitungan mekanisme pergeseran piston yang presisi. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk mengikuti presentasi ini. Semoga materi yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mekanisme pergeseran piston adalah komponen vital dalam mesin otomotif yang menentukan efisiensi dan performa. Penentuan sudut theta untuk posisi X tertentu memerlukan perhitungan matematis yang akurat. Metode numerik seperti metode bagi dua dan regulasi falsi digunakan untuk mencapai akurasi perhitungan yang diperlukan. Akurasi dalam perhitungan piston sangat krusial untuk efisiensi bahan bakar, pengurangan emisi, dan keandalan operasional mesin. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas metode regulasi falsi dengan metode bagi dua dalam konteks aplikasi industri otomotif. Pengertian mekanisme pergeseran piston. Mekanisme piston adalah bagian utama dari mesin pembakaran dalam mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Variabel utama yang terlibat meliputi posisi piston, yaitu X, sudut putar theta, dan hubungannya dengan pergerakan bagian-bagian mesin lainnya seperti crankshaft. Metode yang kita gunakan nanti adalah metode bagi dua. Metode bagi dua adalah metode numerik yang untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinear di dalam suatu interval tertentu. Sedangkan prinsip dasarnya adalah metode ini berdasarkan pada teorema nilai tengah yang mengasumsikan bahwa jika suatu fungsi kontinu memiliki nilai yang berbeda di dua titik ujung interval, maka terdapat setidaknya satu akar di dalam interval tersebut. Untuk metode regulasi falsi adalah metode iteratif untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memilih dua titik awal yang memiliki nilai fungsi yang berbeda dan memperbaiki interval pencarian pada setiap iterasi. Prinsip kerjanya adalah metode ini menggabungkan prinsip metode bagi dua dengan interpolasi linear untuk memperkirakan posisi akar
di dalam interval. Adapun perbedaan dengan metode bagi dua, regulasi falsi mempertimbangkan nilai aktual fungsi pada titik-titik awal, bukan hanya tanda fungsi. Piston adalah bagian mesin yang berfungsi menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan tersebut untuk memutar poros engkol melalui batang piston. Jadi piston bergerak naik turun secara terus-menerus di dalam silinder untuk melakukan langkah isap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Jadi ini gambar dari piston. Kemudian kita sajikan dalam bentuk dimensi 2, yaitu berupa segitiga ini. Nah, ini nanti akan kita turunkan rumusnya atau kita turunkan model matematikanya dari gambar segitiga ini. Nah, sekarang kita akan menurunkan rumus untuk pergeseran piston. Jadi mekanisme pergeseran piston kita diminta untuk menemukan nilai theta pada saat X tertentu. Segitiga yang kita dapatkan tadi kita bagi dua dengan garis tinggi yaitu T. Dengan rumus trigonometri akan kita dapatkan formula ini. Jadi R cos theta plus L integral 1 min R kuadrat per L kuadrat sin kuadrat theta dikurangi X. Inilah formula yang akan kita selesaikan menggunakan metode regulasi falsi dan kita bandingkan dengan metode bagi dua. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah rumusnya demikian, di mana R ini adalah panjang engkol, L adalah panjang batang penghubung, X adalah posisi piston, dan theta adalah sudut engkol. Nah, diberikan R-nya adalah 0,1 meter, kemudian L-nya adalah 0,5 meter, dan X-nya, yang ada kasusnya ada 2, yaitu untuk X sama dengan 0,45 meter, dan X sama dengan 0,59 meter. Kemudian ditanya, untuk X sama dengan 0,5, theta-nya berapa? Dan untuk X 0,59 meter itu theta-nya berapa? Nah, kita berikan algoritma masing-masing untuk kedua metode. Algoritma bisek metode bagi dua. Masukannya adalah fungsi tadi, fungsi nonlinear, kemudian batas A batas bawah, B-nya batas atas, kemudian epsilon. Jadi epsilonnya berapa? Kemudian keluarannya adalah berupa akar. Ini langkah-langkah yang diperlukan untuk metode bagi dua. Jadi pertama kita periksa nilai fungsi di batas bawah, kita kalikan dengan nilai fungsi di batas bawah. Nah, periksa apakah FA kalikan FB negatif. Kalau iya, berarti di antara A dan B terdapat akarnya. Kemudian kita bagi dua lagi. Kita bagi dua, seterusnya kemudian kita uji sampai kita dapatkan akar yang kita inginkan. Kemudian untuk algoritma metode posisi palsu, masukannya sama dengan metode bagi dua, keluarannya juga sama. Kemudian yang berbeda adalah langkah yang ketiga. Di langkah ketiga, untuk mendapatkan nilai C, kita melibatkan nilai fungsinya FA dan FB, kita libatkan dalam perhitungan mencari C. Nah, kemudian kita proses seperti metode bagi dua.
Nah, setelah kita lakukan perhitungan dengan menggunakan Excel, maka kasus pertama diberikan L-nya 0,1 meter dan R sama dengan 0,5 meter. Dicari besar theta berapa untuk X sama dengan 0,45. Dengan regulasi falsi kita dapatkan nilai theta-nya adalah 2,00572 radian setelah iterasi ke-8. Untuk kasus kedua, X-nya sama dengan 0,59 meter. Dengan menggunakan metode regulasi falsi, kita dapatkan theta sebesar 0,412522 setelah iterasi ke-9. Dengan kasus yang sama, kita gunakan metode bagi 2. Nah, kita dapatkan ini. Nilai theta-nya 2,00339 setelah iterasi ke-11. Untuk kasus kedua, kita dapatkan ini 0,59 ya. Sebesar 2 ini kita dapatkan setelah iterasi ke-11-nya, ada kekeliruan ya. Mestinya 0,4 ya. 0,414175 setelah iterasi ke-11. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, pertama, efisiensi. Definisi efisiensi adalah efisiensi metode numerik diukur berdasarkan jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai konvergensi pada suatu solusi yang memenuhi syarat presisi tertentu. Hasil perbandingannya, metode bagi 2, metode ini untuk metode bagi 2, metode ini biasanya memerlukan lebih banyak iterasi karena pada setiap langkah interval dibagi 2 tanpa memperhitungkan nilai fungsi di titik tengah. Sedangkan untuk metode regulasi falsi, metode ini umumnya memerlukan lebih sedikit iterasi karena menggunakan pendekatan linear yang lebih cerdas untuk memperkirakan akar, sehingga seringkali konvergen lebih cepat. Untuk akurasinya, definisi akurasi adalah akurasi metode numerik diukur berdasarkan seberapa dekat solusi yang ditemukan dengan akar sebenarnya dari fungsi. Konsistensi nilai theta. Kedua metode mampu menemukan nilai theta yang sangat mendekati akar sebenarnya dengan tingkat presisi yang diinginkan. Pada kasus kita, nilai theta yang ditemukan oleh kedua metode berada dalam interval yang sangat kecil, menunjukkan konsistensi dan akurasi yang tinggi. Apa yang dapat kami rekomendasikan berdasarkan hasil perbandingan tadi? Metode regulasi falsi kelebihannya biasanya lebih efisien dalam hal jumlah iterasi karena memanfaatkan pendekatan linear yang memperkirakan akar dengan lebih tepat. Situasi yang sesuai sangat cocok digunakan dalam kasus di mana evaluasi fungsi memakan waktu dan sumber daya yang signifikan sehingga mengurangi jumlah iterasi sangat diinginkan. Untuk metode bagi 2, kelebihannya metode sangat lebih sederhana dan selalu konvergen asalkan interval awal dipilih dengan benar. Berguna dalam kasus di mana fungsi mudah dievaluasi dan keandalan konvergensi lebih penting daripada kecepatan. Kesimpulan akhir yang dapat kami berikan, metode regulasi falsi biasanya lebih cepat mencapai konvergensi dibanding metode bagi 2. Metode bagi 2 sangat andal dan mudah diimplementasikan meskipun mungkin memerlukan lebih banyak iterasi. Pilihan metode terbaik bergantung pada konteks spesifik dan kebutuhan perhitungan. Namun dalam banyak kasus, metode regulasi falsi menawarkan efisiensi yang lebih baik dalam hal jumlah iterasi yang diperlukan. Demikian presentasi yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.